Halo, Nay. Bos mau ketemu sama kamu. Pembicaraan yang tadi belum selesai. Udah kamu nurut aja. Nanti saya kirimin lokasinya. Ini Mas pesanannya. Mas Miko. Saya sebenarnya lagi bingung gimana ya. Kalau nggak datang, saya nggak enak, takut dimarahin sama Pak Hendra. Tapi di sini Mas Miko juga lagi kerepotan. Ini kan jam kerja. Gimana ya? Nggak apa-apa kok, kamu kalau mau pergi. Daripada kamu di sini, bikin saya makin pusing karena tinggal kamu sama Gio. Satu kemana, satu lagi kemana. Loh, Mas Miko nggak suka saya di sini? Enggak, bukan gitu. Intinya, aku tuh sedih ngeliat kamu sama Gio kayak gini. Udah, kamu kalau mau pergi nggak apa-apa kok. Beneran nih Mas? Serius? Ampun, Mas Miko baik banget sih. Pokoknya Mas Miko itu the best lah, bos saya yang paling baik. Tapi Mas, gaji saya nggak dipotong kan? Soalnya bos saya yang dulu tuh apa-apa main potong gaji. Ya dipotong lah, enak aja. Enggak, bercanda kok. Untung aja kirain dipotong juga. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Mas Miko. Ya. Apaan sih lu? Ini meja tuh banyak bersihin, bukan muka gue. Lah, lu sendiri ngapain di depan gue? Karena lo kerjanya nggak fokus. Lagian, lu kenapa sih lo? Cari Naila? Iya. Dia kemana sih? Dari tadi belum balik. Katanya udah nggak mikirin perjodohan, mau dilupain. Giliran jauh aja. Bau bunga, deket bau bangke. Sembarangan lu. Ya, emang bener, lu giliran Naila deket aja, ngejauh lu dari dia. Masalahnya bukan gitu, Bos. Masa iya gue kerja sendiri? Capek. Ya tunggu aja, Naila lagi dipanggil Pak Hendra. Sama Hendra? Iya, Serius? muka gua kelihatan bercanda ya? Serius lah. Oh iya. Kan gue udah delete nomornya Naila. Gue udah gak bisa hubungin dia lagi. Cari info aja lama banget sih. Halo sayang. Mama seneng deh. Kamu telepon Mama duluan. Mama bisa telepon Om Hendra? Om Hendra, kok kamu tumben mau Mama hubungin dia? Ada apa sayang? Ini bukan soal Mama, tapi Naila. Naila? Kenapa Naila? Mama tanya sama Om Hendra, ada urusan apa dia sama Naila? Sampai dia dipanggil segala. Dia panggil Naila. Mendingan aku aja deh yang telepon Naila. Bu, ini laporan dari kantor Pak Aska. Gimana?
Saat ini perusahaan Pak Aska sedang mengalami kesulitan keuangan. Kayaknya sebentar lagi akan mengalami kebangkrutan, Bu. Permisi Pak. Saya sudah mengajukan pinjaman ke beberapa bank, tapi pihak bank menolak pengajuan kita Pak, karena tidak ada jaminan. Sertifikat rumah, BPKB mobil, dan semua cek yang Papa kasih ke saya ada di sini. Saya mohon jangan ganggu hidup saya lagi, Pak. Kamu mau mengancam saya, sementara saya mengajarkan kamu segala-galanya. Jadi jangan coba-coba sok mengajarkan saya. Kamu hanya debu di antara debu-debu yang lain. Udah kamu keluar. Baik Pak. Papa Hendra udah memperhitungkan bagaimana caranya membuat perusahaan saya bangkrut. Hendra ngelakuin ini semua ke kamu? Siapa yang izinin suruh kamu masuk? Saya kesini mau bantu kamu, Aska. Apa Hendra ngerusak bisnis kamu? Saya nggak butuh bantuan kamu. Masalah saya bukan urusan kamu. Saya tahu kamu masih benci sama saya. Tapi saya kenal Hendra. Dan dia selalu ngerusak orang-orang yang dia benci. Ini semua gara-gara kamu. Kamu buang saya. Akhirnya saya berurusan sama laki-laki kayak dia. Kenapa harus ketemu di sini? Kamu? Pak Hendra mana? Dia bilang mau ketemu saya. Ikut saya. Mas Hendra udah nungguin kamu. Kenapa nggak di rumahnya aja sih? Kalau kamu sedang kesulitan keuangan, Mama bisa bantu kamu. Sebesar apapun kesulitan saya nggak akan minta tolong sama kamu. Sebesar apapun kebencian kamu kepada saya tetap mama kamu. Dan kamu gak bisa abaikan itu. Saya mohon Aska, biarkan saya membantu kamu untuk menebus kesalahan saya di masa lalu.
Kamu mau menebus kesalahan kamu di masa lalu. Kamu bisa nggak? Kamu bilang sama Pak Hendra, jangan pernah ganggu hidup saya. Dan jangan rusak bisnis saya. Bisa nggak? Saya udah tahu jawabannya, pasti nggak akan bisa. Jadi percuma saya terima uang dari kamu kalau masalah saya masih ada. Karena Pak Hendra akan terus merusak hidup saya. Merusak bisnis saya dengan cara apapun. Gio, sayang maaf ya, Mama belum sempet ngelakuin apa yang kamu minta. Apa Mama telepon Naila aja ya? Biar Mama tahu dia di mana. Pembohong. Kak Aska? Kamu bilang nggak mau telepon Naila lagi. Mana buktinya? Kak, jangan asal nuduh. Dengerin dulu penjelasan aku. Naila mendadak pergi karena dia ada urusan sama Om Hendra. Itu yang bikin aku khawatir. Kak Hendra mana? Kok nggak ada? Kali ini kamu pasti mati, Naila. Ini pesanannya Mbak, 1 spaghetti bolognese. Maaf mas, itu bukan pesanan saya. Ini bukan pesanan Mbak. Bukan. Maaf ya Mbak. Ya. Mbak, Mas, maaf ini pesanannya 1 spaghetti bolognese. Maaf mas, kita nggak ada pesan. Loh, ini bukan pesanan Mas atau Mbak? Mas, itu pesanan saya, Mas. Oh, ini pesanan Mas ya? Iya, Mas. Oh ya, maaf ya, Mbak, Mas. Maaf Mas, ini Iya, Mas. pesanannya. Nggak apa-apa, Mas. Silakan. Terima kasih, Mas ya. Iya. Lo kenapa sih? Kok kerjaan lo nggak fokus banget hari ini? Sorry bro, gue juga lagi berusaha fokus. Katanya lo udah nggak mikirin Naila. Tapi lihat deh, kerjaan lo berantakan gini. Jadi apa yang ada di hati lo itu beda ya sama yang lo ucapkan. Udah deh, jangan nyiksa diri. Gue sahabat lo yuk. Gue tahu banget lo itu gimana. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat lo jatuh cinta sama cewek. Tapi nggak semudah itu kondisinya bro. Ya terus lo mau gimana? Mau batalin perjodohan? Udah nggak bisa. Hati lo itu udah terikat banget sama Naila. Ya gue juga bingung bro. Tapi bukannya lebih baik diem dengan rasa sayang daripada tersakiti oleh harapan. Satu kata sih buat lo. Lo takut berjuang. Bro, cinta itu butuh pengorbanan. Bukan cuma dirasakan, terus hilang gitu aja.
Nela, kamu di mana? Jawab saya, Nela. Kamu di mana sekarang? Saya ada di gedung Radian. Pak, cepet Pak, tolongin saya sekarang, Pak. Nela, halo. Kali ini nggak akan ada yang bisa nolong kamu. Aska, Minggir. tolong kasih Mama kesempatan, Aska. Mama mau menebus kesalahan Mama. Gak peduli kamu mau apa enggak, tapi tolong kasih kesempatan Mama, Aska. Mama kangen sama kamu, Nak. Apa salah aku sama kamu? Aku gak pernah ganggu hidup kamu. Edwin, tolong. Cukup. Nggak ada yang perlu aku jelasin ke kamu, Nela. Masuk. Makasih, Nak. Jangan duduk depan. Duduk belakang. Duduk di belakang. Iya. Kamu beraninya cuma sama cewek loh. Nggak usah ikut campur kamu. Kalau gue mau ikut campur, lo mau apa? Aska, jangan ngebut-ngebut dong. Aska. Kalau mau turun bilang aja, biar saya berhenti di sini. Awas. Kenapa harus ngebut-ngebut sih? Ada hubungan apa Om Hendra sama Nela? Hendra? Hendra nggak akan apa-apain Naila. Dia butuh Naila. Kamu pasti tahu banyak soal laki-laki itu. Orang jahat pasti akan memilih pasangan yang jahat juga. Rifan.
Devan, kamu apa-apa? Aku bantu kamu ya. Sini, aku bantu. Devan. Paska. Paska, stop. Kamu apain, Nela? Bukan Paska, bukan dia. Bukan dia justru yang mau nolongin saya. Terus siapa? Twin. Ayo ikut. Terserah lo. Tapi lo perawat gue. Maaf Pak, saya harus ngelawat dia. Pegangan. Pegangan. Ya, bawel. Sorry, lupa. Lo itu udah badan kecil, berisik, suka banget cari masalah. Bagi ya. Gak mau, Pak. Gak mau dia. Ayo, Makan. Enak nggak? Manis nggak? Keluar, Mas. Selamatkan diri kamu, nak. Selamatkan diri kamu. Tabrak. Ini pelajaran buat kamu. Devan dan saya levelnya sama. Jadi jangan coba-coba kamu kurang ajar. Mau turun di mana, Nay? Bawa aku ke tempat yang jauh dari sini.
Saya kedatangan tamu kehormatan. Tamara. Sekali tepuk 2 nyawa ini. Aska. Ternyata anak Tamara. Ternyata memang keduanya mirip. Sama-sama ingin tahu, sama-sama ingin berkuasa, sama-sama menyebalkan. Kalian juga sama-sama sudah tidak saya butuhkan lagi. Kalian berdua seperti bahasa mengatakan sekali tepuk 2 nyawa. Dasar manusia licik. Membesarkan saya, merawat saya, supaya kamu bisa jadikan saya sebagai budak untuk membuat kamu kaya. Supaya bisa jadi sapi perah kamu kan. Aska! Jangan lawan dia. Kamu gak akan menang, nak. Diam! Hendra, cukup. Lepasin Aska. Ada satu syarat. Kamu harus cium kaki saya. Kamu lihat ibu kamu. Aska. Jangan pernah panggil diri kamu mamah lagi buat saya. Aska. Saya udah bilang, mama saya udah mati. Dan hari ini, saya lihat hati kamu sudah mati untuk saya.
Ih, ini tempat sepi banget loh. Kamu macem-macem ya? Awas aja kalau sampai macem-macem. Nih, kalau macem-macem aku pecahin malah kamu pakai batu. Lo tuh berisik banget ya. Bensin tuh habis gara-gara lo. Masa sih? Masa. Nggak ada isinya lagi. Ini di mana sih? Jauh. Lo minta jauh kan? Ini jauh. Terus gimana dong sekarang? Dorong. Dorong? Udah dorong. Kak Aska? Loh, Kak Aska kenapa bisa sampai begini? Duduk dulu, Kak. Bilang sama mama kamu, jangan pernah sok perhatian lagi sama saya. Kalau nggak saya akan lebih kasar dan kamu akan menyesal. Oke, aku obatin dulu luka Kak Aska. Nanti tambah parah. Aku ambil P3. Udah berapa kali saya bilang, jangan pernah panggil saya dengan sebutan itu. Tenang. Oke? Nih. Saya nggak butuh itu. Dari kecil saya udah bisa dipukul lebih parah daripada ini. Maafin Mama ya. Nggak akan pernah. Dia mimpi buruk yang jadi kenyataan buat saya. Dan ini, semua ini ulah siapa? Hendra. Hendra? Terus Naila sama siapa? Naila sama Hendra? Gak usah nanyain pacar orang. Kalau dia nggak aman, saya nggak akan kesini. Aduh. Kamu tuh nggak malu apa? Nyuruh cewek dorong-dorong. Lagi kesel sama pacar lo. Pacar? Siapa yang pacaran? Tahu. Bener juga. Cewek kayak lo mana ada yang mau. Apaan? Nggak denger. Cewek kayak lo nggak ada yang mau. Enak aja ngomong sembarangan. Siapa bilang nggak ada yang mau? Banyak kok yang antri. Malah ada yang dijodohin. Tapi akunya aja yang nolak. Ngarang. Ih, nggak percaya. Berisik. Dorong. Dorong. Berisik banget. Aduh. Males ya, dorong aja sendiri. Ini pesanannya. Silakan. Saya minta americano 1. Oke. Ini pesanan kamu. Duduk. Aku nggak bisa lama-lama nemenin kamu. Di sini lagi rame. Saya nggak butuh kamu temenin saya. Siapa Devan? Ya, aku nggak begitu kenal sih. Cuman pernah ketemu aja. Dia anak siapa? Kenapa bisa tinggal di rumah Pak Hendra? Nggak tahu. Dibilang cuma kenal biasa aja pas ketemu sama Naila. Tenang, santai. Ini sebelum kesepakatan kita. Jadi kamu nggak usah ngegas. Oke? Saya udah salah percaya sama kamu. Sampai sekarang Nela belum datang juga.
Kalau kamu nyemasin Naila, kenapa kamu nggak telepon aja dia? Kenapa kamu harus neken anak saya? Kalau kamu gak suka sama saya, ya saya aja. Jangan kamu ganggu bisnis anak saya. Kesian dia. Tolong stop semua ini. Stop. Kemana amarah kamu? Kamu mengatakan akan menceritakan pada Devan siapa yang membunuh ayahnya. Baru serang berapa jam, kamu berubah pikiran. Tipikal Tamara. Tega kamu, Mas. Secepat itu kamu berubah. Aku ngelakuin semuanya yang kamu minta. Kita bahkan melenyapkan suamiku sama-sama supaya kita bisa bersatu. Kamu lupa itu? Hah? Lupa? Kamu yang cepat jatuh cinta. Kamu terbuai dengan perasaan kamu. Sampai kamu akhirnya tertipu. Kamu mau menggunakan tangan ini untuk menyakiti saya. Salah. Hidup kamu ada di tangan saya. Saya mohon, Mas. Tolong lepasin Aska. Dia udah cukup menderita hidupnya. Tolong lepasin Aska, Mas. Jangan ganggu dia. Cuman segini kemampuan kamu. Yang kamu butuhkan sekarang cuma balas kasihan dari saya. Iblis kamu. Jahat. Saya menyesal membunuh suami saya. Kamu yang iblis. Karena kamu yang bunuh suami kamu. Aduh, ini mau dorong sampai mana sih? Capek tuh. Nah, udah mau sore. Bang. Iya, ada apa, Bang? Pom bensin di mana, Bang? Wah, masih jauh, Bang. Kira-kira 10 km lagi ke sana. 10 kilo. Iya, Mbak. Gak sanggup. Nyerah deh. Sepingsan yang ada. Terus kalau lo nyerah, kita bisa dapat bensin. Ya kamu aja cari sendiri. Aku tunggu sini. Ya udah. Aduh. Devan. Aduh.
Ayo. Kita rayakan ini dengan minum. Cheers. Cheers. Semua keinginan sudah tercapai. Kita semua mendapatkan semuanya. Sekarang semuanya hancur. Hancur semuanya. Kamarnya yang mana mbak? Kok nggak nyampe-nyampe? Kamarnya di ujung sana mbak, bentar lagi juga nyampe. Oh iya. Mbak, makasih banget ya mbak. Untung ada mbak. Kalau enggak, masa nggak mau dibukain kamar lagi? Saking pelitnya mbak. Coba kalau jadi satu kamar, apa jadinya? Emang dipikir saya perempuan apaan? Tapi mbak, cowok itu udah bayar kan? Udah mbak. Berarti besok lunas dong? Udah mbak. Oh ya udah lah. Ini kuncinya mbak. Makasih ya mbak. Iya sama-sama, silakan. Iya. Apa lihat-lihat? Nggak pernah ngeliatin cewek? Berisik tuh. Halo, Di mana lo? Gue udah di taman yang lo bilang nih. gue ada di sini. Coba dilihat di arah jam 3. Bukannya bilang dari tadi. Gue tahu nih. Lo pasti mau curhat kan sekarang? Ayo buruan cerita. Bukan curhat. Gue cuma mau ngasih tahu kalau temen gue udah ngelakuin saran dari lu. Jadi temen lo udah berhasil ngejain bosnya dia? Bagus dong. Lo emang teman yang baik. Lo bisa bantu temen lo buat ngatasin masalahnya. Ya, gue yakin pasti temen lo sekarang ini udah bener-bener bahagia banget karena dia udah berhasil buat ngebales bosnya itu. Ya kan? Berhasil apanya? Gagal total. Tadinya dia mau ngerjain bosnya, tapi malah kena batunya. Jadi lo pikir saran gue ini gak berhasil? Lo pikir saran gue ini gak bagus? Lo tau gak? Gue tuh mikirin tuh susah banget tau. Bukan, Will. Ini tuh gue lagi cerita. Gue gak nyalain lu. Lo tau gak? Yang salah itu temen lo. Bukan saran gue yang jelek. Jangan-jangan lo ngajakin gue ketemu cuma mau bilang dan ngatain kalau saran gue ini jelek. Bukan gitu maksudnya. Udahlah, lo harus tanggung jawab sama gue. Gue kesel sama lo. Gue gak pergi dari sini sebelum lo balikin mood gue yang jelek ini. Tau gak? Healing gue tuh jadi jelek gara-gara lo kayak gini. Tau gak? Kesel gue ketemu sama lo, Will. Ya Arin, gue kesel sama lo. Udah. Hei, lo jangan kemana-mana dong. Edwin. Bajunya bau banget lagi. Kan gak bawa baju, masa gak ganti sih mau tidur? Lengket. Aduh.
panas lagi. Baik juga ya dia membayarin 1 kamar lagi. Ngapain sih mikirin? Kenapa gue jadi mikirin si cerewet ya? Biar udara segar. Ngapain di luar juga? Nggak bisa tidur. Oh iya, kan kamu masih sakit. Tangan kamu gimana? Mendingan tidur sana, istirahat. Aku tuh ngomong sama kamu. Diem aja nggak jawab deh. Jawab dong, jangan diem aja kayak patung. Orang apa zombie? Evan, cepetan bangun. Cepetan Amandi. Aku nggak mau lama-lama, maunya sekarang. Halo Neng, lagi nungguin pelanggan ya. Udah daripada kelamaan sama kita aja.
Jaga mulut kalian ya. Itu kamar kita tuh yang di ujung. Jangan macem-macem ya. Kalian pikir saya perempuan apaan? Pergi sana. Pak, kamar kita Pergi, pergi. Jaga mulut kamu. Pergi. Urusin tuh. Masih sakit. Lepasin! Jangan ambil, balikin. Lepasin! Aduh, jangan ambil. Aduh. Jangan ikut campur lu. Apa maksud lu? Balikin. Kalau gua kagak mau balikin, mau apa lu? Saya bilang balikin. Terima kasih ya Mas, sudah nolongin saya. Awas Mas! Mas, nggak apa-apa. Marahnya parah banget. Diobatin ya, biar nggak makin parah. Ayo. Menyesal membunuh suami saya. Kamu yang bunuh suami kamu. Aska. Ada urusan apa papa mengincar Naila? Jawab. Kamu ngomong apa sih? Mas Hendra? Tapi bukannya yang mau nyakitin Naila itu Edwin? Saya nggak bicara tentang Edwin. Saya bicara tentang Hendra. Kenapa dia mengincar Naila sekarang? Kau pasti tahu kenapa kan? Saya nggak tahu. Jangan bohong. Saya tahu papa saya. Saya tahu cara kerja dia. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau saya sampai tahu ternyata Hendra mengincar Naila, saya akan bikin hidup kamu seperti di neraka. Gio. Bagus banget ya. Dari semalam semua pada nyariin kamu. Kenapa baru nelpon? Yo, sorry. Aku minta tolong ya. Tolong bilangin ke Miko. Kalau hari ini aku masuknya agak telat. Soalnya aku lagi kejebak di luar kota nih, kehabisan bensin. Ya, jangan lupa kamu sampein ya. Oh, jadi kamu nelpon aku cuman buat ngejadiin aku jadi bemper minta izin ke Miko? Iya? Ya nggak gitu. Please, tolongin ya. Devan.
Bentar. Yo. Kok dimatiin sih? Tularan Pasca baper. Mandi, di baju. Mau kemana bawa gituan? Habis mandi ngapain kek? Bersihin motor gue atau ngapain? Gue mau cari bensin. Ini perempuan apa-apaan sih? Udah. Dibilangin jangan maksa gue. Orang tuh kalau nggak mau jangan dipaksa. Orang kayak lo itu memang mesti ikut. Biar lo tahu sekarang gue lagi ngurusin orang buat healing. Biar lo juga bisa ngendalin emosi lo. Gimana sih? Lo sendiri masih emosian, sadar gak? Udah lah, lo tenang aja. Yang penting sekarang lo harus selesai masalah sama Tante Tamara, oke? Abis itu gue siap jadi pendengar lo yang baik. Ayo. Ayo. Tante. Terima kasih ya, Will. Oke, Tante. Pukul saya. Macet kamu. Justru saya bukan pengecut. Saya masih ingat ibu perempuan. Udah tua lagi. Gak ada perempuan yang suka dibilang tua. Mau ibu apa? Mau hajar kamu. Kenapa kamu celakai Naila? Kamu tahu gak? Naila itu seharga warisannya Adrian kok. Kalau kamu celakai Naila, habis sudah. Gak dapat apa-apa kami. Saya mau memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang menyentuh dan mencelakai Naila. Paham kamu? Saya tahu. Nggak buta marah, nggak bos Hendra. Semua memperebutkan Naila. Dan itu semua untuk kepentingan kalian. Dan untuk kepentingan kalian, saya jadi keset, Bu. Tanggung jawab saya besar, Bu. Dan nyawa saya selalu menjadi taruhan. Dan yang bikin saya lebih sakit hati lagi, Bu. Untuk hal-hal kecil saya selalu dipukulin sama bos. Semua kesetiaan dan pengorbanan saya nggak ada artinya di mata bos Hendra. Hanya Aska yang selalu dipikirkan. Apalagi sejak ada Devan bocah tengil itu. Dan semua ini kan untuk kepentingan kalian doang. Jadi ngapain saya mikirin, Bu? Tapi ini soal warisan yang begitu besar, Win. Coba dipikirkan baik-baik. Naila nggak ada urusannya sama saya, Bu. Ngapain saya harus mikirin? Bagi saya yang penting saya cuma mau hidup tenang. Kalau Naila mati, saya nggak akan keseret-seret lagi ke kasus Adrianto. Jadi kamu lagi menceritakan tentang kekecewaan kamu dengan bos Hendramu itu? Kamu ingin untuk dihargai
Dan semua pengorbanan kamu dan semua yang sudah kamu kerjakan dihargai. Semua orang pasti mau. Saya bisa kasih itu ke kamu. Gimana kalau kita kerja sama? Jadi kamu dan Naila kerja di sini? Tinggal di sini juga? Iya, dan udah dapet izin dari Miko. Izinnya kan ke Miko, bukan ke saya. Ya, saya pikir Miko udah bicarakan dengan ibu. Bicara sih bicara, tapi kan gak detail. Kamu sama Naila makan di sini, tidur di sini, mandi juga di sini. Lama-lama pengeluaran listrik sama air bisa gede di saya. Terus mana sih Naila sekarang? Ini nggak kerja? Oh, itu Naila lagi beli sayur. Iya. Beli sayur? Di mana? Kalau keluar kayak gitu transportnya pakai uang sendiri loh ya. Jangan rembes kafe. Iya, Bu. Temen sih temen, tapi nggak ngebebanin juga kali. Semua tuh ada hitungannya. Tumben, aneh aja buat saya. Tiba-tiba seorang buta marah ngajakin saya kerja sama. Ini jebakan kan, Bu? No. Ini bukan jebakan, Win. Kamu dan saya, kita disakiti oleh orang yang sama. Pengorbanan kita sia-sia, Win. Sementara saya punya power untuk menghancurkan Hendra. Gio tetap harus menikah sama Naila. Harta bagian saya akan saya bagikan untuk kamu. Pasti kamu perlu uang kan? Uang besar itu, Win. Jadi kamu bisa bebas melakukan apapun. Nggak harus jadi keset orang-orang yang tidak menghargai usaha kamu. Saya nggak gampang percaya sama orang. Terus kamu mau percaya sama siapa, Win? Sama bosmu. Bos Hendramu itu. Yang jelas-jelas tidak pernah menyebutkan akan membagikan warisannya untuk kamu. Atau percaya sama saya? Mau ibu apa? Pastikan bahwa Devan tidak akan mendekati Naila. Dan saya akan memastikan bahwa Gio menikah dengan Naila. Kalau ibu sampai ingkar, saya akan terus kejar ibu sampai ke liang kubur. Win. Kamu harus percaya sama saya. Sekarang kita partner. Bukan bos dan anak buah. Dan stop panggil saya ibu. Deal.
sih kesini? Aku nggak mau. Mulai deh, berisik. Aku tuh harus kerja, Devan. Devan lepasin. Lo nggak mikir dan nggak mau tahu kenapa orang kepercayaan Om Hendra mau nyakitin lo? Om. Good morning, guys. Kelihatannya kalian cukup akrab ya. Ayo join, kita minum teh. Sebenarnya apa yang Om mau dari Naila? Kamu ngomong apa sih? Pagi-pagi bikin orang kaget. Pak Hendra. Kenapa Pak Hendra nyuruh Edwin untuk terus nyakitin saya? Edwin, nyakitin kamu? Bisa jalan sendiri. Jadi Naila udah ngabarin kamu. Kenapa dia ngubungin kamu? Kamu masih simpen nomornya? Enggak, aku udah delete. Sini lihat. Reject lain kali kalau ditelepon. Kamu jangan cemburuan gitu. Aku udah jauhin Naila, jadi kamu gak perlu khawatir. Jauhin bagaimana? Kalau kamu masih kerja satu atap, saya nggak suka Naila kerja di sini. Karena ada kamu. Ada apa? Pak Aska, pegawai-pegawai di sini sudah mulai resah. Beberapa yang lainnya minta pensiun dini. Dan karyawan lainnya juga minta resign, Pak. Mereka tanya kepastian perusahaan ini karena sudah ada isu bangkrut, Pak. Saya ke kantor sekarang. Kantor ada masalah apa? Urusan sepele. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Kamu cari infonya, kasih ke saya. Baik. Kenapa kamu celakain Naila? Ampun bos. Saya cuma mau paksa Naila supaya nurut sama bos. Bohong. Naila tidak bilang seperti itu. Saya nggak mungkin berani bohong sama bos. Ini ada saksinya. Satu kata Devan ngomong, gue bakal mati. Devan, kamu mau tahu bagaimana kalau kita memberi pelajaran untuk anak buah yang tidak ada gunanya? Agak ngaco. Nikmatin itu. Apa yang lo lakuin ke Naila itu emang kelewat batas. Tapi gue maklum. Karena lo lakuin itu semua demi bos lo. Devan, gak gitu kejadiannya. Kamu lihat sendiri kan? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Udahlah, Nay. Lo itu cewek. Reaksi lo berlebihan.
Kalau begitu saya perpanjang nyawa kamu. Kenapa kalian? Selama masih digaji kalian tenang aja. Kami nggak tenang, Pak. Akhir bulan belum tentu dapat gaji. Kondisinya kayak gini, rugi terus, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak, betul, Pak, itu, Pak. Gimana nih, Pak? Ayo dong, Pak. Diam. Dengar, siapa aja yang nggak mau kerja, ngadep saya. Saya akan pecat tanpa pesangon, tanpa gaji. Masuk. Aska. Terus gimana? Kamu udah move on dari Gio? Iya, Tante. Awalnya emang berat banget, Tante. Tapi aku mencoba buat self healing diri aku. Sehingga kemarin aku bisa lebih reda. Dan sekarang aku bisa merasa happy dengan kehidupan aku. Itulah alasan kenapa selama ini aku menghilang, Tante. It's good. Very good to hear. Semoga kamu bisa mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari Gio. Yeah, we will see, Tante. Just like it flows. Will, Tante sebetulnya mau minta tolong sama kamu. Tolong apa ya, Tante? Tante mau bicara soal perusahaan papa kamu. Soal apa, Tante? Tante ingin perusahaan papa kamu bekerja sama dengan perusahaannya Aska. Nanti Tante akan suntikan dana. Kenapa nggak Tante aja yang kerja sama perusahaannya Aska? Aska udah nggak mau kerja sama dengan perusahaan Tante, Will. Mungkin karena masalah pribadi. Atau ya dia nggak mau bersaing aja sama Gio. I don't know. Oke. Wilona coba bantu Tante. Thank you so much, sayang. You know what? Aku tuh happy banget loh lihat kamu sekarang. Masuk ya? Kenapa lo gak berani lihat gue? Permainan lo menarik juga. Gue gak tahu lo lagi rahasiain apa, mainin apa, sama siapa. Sampai-sampai lo berani ngelawan perintah bos lo. Diam-diam lo ngincer Naila. Menarik. Jangan salah dulu. Belum tentu semua yang lo pikirin itu benar. Gua nggak mau tahu. Lo lagi main apa? Tapi yang pasti, lo harus pintar-pintar ngejaga rahasia lo. Karena gua semakin tertarik buat ikut bermain sama lo.
Buki kan? Kamu abis beli sayur? Mana sayur? Sayur. Yuh, mata kamu sakit. Kamu sakit mata? Enggak. Mata aku nggak sakit kok, nggak apa-apa. Tadi sayurannya kan kamu udah delivery pas pesen dari sana. Iya kan, Nay? Iya kan? Delivery sayuran? Iya. Dari sana? Iya. Emang bisa kayak gitu? Kalau mau nanti aku pesan aja langsung. Buki kan mau beli sayuran? Makanya kalau bohong tuh pinteran dikit. Bohong apaan? Maaf ya, saya harus rada keras nih sama kalian. Karena ini menyangkut kerja, nyangkut bisnis. Ya, walaupun Gio sahabat suami saya, cuman nggak berarti kalian bisa seenaknya di sini kan? Maaf Buki kan, ini salah saya. Saya bingung gimana mau jelasinnya. Tapi semalam saya benar-benar nggak bisa pulang. Situasinya nggak memungkinkan. Ke aku aja kamu nggak jelasin detailnya apa. Kamu ke situ sama siapa, di mana, ngapain. Harus emangnya. Kamu kan udah nggak peduli sama aku. Kamu kan ngejauh dari aku. Ya, setidaknya biar aku nggak khawatir. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ah udah ya cukup deh. Saya tuh depan kalian. Maaf Bu. Gini nih yang saya nggak suka. Makanya kalau kerja tuh ada aturannya. Gak ada tuh yang namanya pacaran, nikah. Apalagi kalian udah dijodohin. Loh, Bu, saya sama Gio itu nggak ada hubungan apa-apa. Benar begitu Gio? Iya, kelihatannya. Loh, kok kamu jawabnya gitu sih? Yang jelas dong, kamu kan laki-laki, ngomong harus jelas. Ya, tapi kan surat wasiat perjodohannya belum batal, Nay. Tapi kan kita emang nggak pacaran, Gerald. Gio, Naila, saya nggak mau tahu deh. Pokoknya kalian berdua harus pisah. Gak ada tuh yang namanya satu tim. Makanya itu penting loh, biar Bapak kuat, biar Bapak juga ada energi untuk memikirkan perusahaan ini. Dan semua karyawan di sini bergantung sama Bapak. Semangka. Semangat Paska. Emangnya kamu tahu ada hubungan apa antara mamah kamu dengan Om Adrianto? Atau justru mereka yang menyimpan rapat hubungan terlarangnya erat-erat? Kamu jangan sok berkuasa kalau kamu ingin mendapatkan harta warisan Adrianto. Devan berhak dijodohkan dengan Naila. Layan!